Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Rahma dengan Stanbook A2212058. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 topik pembahasan materi tentang sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem pernapasan, yang mana sistem pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Nah, manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Nah, selanjutnya organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung, di mana rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Nah, rongga hidung ini berlapis selaput lendir di dalamnya. Terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir ini berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, faring. Faring merupakan organ yang membantu jalannya sistem pernapasan. Faring terletak di bagian atas tenggorokan yang berbentuk seperti tabung panjang. Nah, faring ini berfungsi membantu sistem pernapasan agar bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, epiglotis. Epiglotis ini adalah lipatan tulang rawan yang berbentuk daun yang terletak di belakang lidah di bagian atas laring atau kotak suara. Nah, letak epiglotis ini melekat pada kartilago tiroid yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat makan, sehingga makanan tidak masuk secara tidak sengaja. Yang keempat, laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan yang berperan dalam memproduksi suara. Nah, laring ini berbentuk tabung berongga yang memungkinkan udara masuk dari tenggorokan ke trakea kemudian ke paru-paru. Oleh karena itu, laring juga disebut sebagai kotak suara karena memproduksi suara lewat pita suara. Selanjutnya yang kelima, trakea. Trakea atau batang kerongkongan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Nah, fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara menuju paru-paru. Yang keenam, tabung bronkial. Nah, sesuai dengan namanya, tabung bronkial bentuknya ini menyerupai tabung. Pada tabung bronkial terdapat silia atau rambut kecil dan bergerak secara gelombang. Gerakan tersebut membuat dahak dan lendir keluar ke tenggorokan. Nah, dahak atau lendir yang terdapat pada tabung bronkial tersebut bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. Yang ketujuh, bronkiolus. Nah, bronkiolus ini adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Selain itu, tugas lain dari bronkiolus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. Yang kedelapan, paru-paru. Nah, paru-paru merupakan tempat menampung udara sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Nah, oksigen yang terdapat pada udara tersebut akan dialirkan ke pembuluh darah. Pekerjaan ini dibantu juga oleh pompaan dari jantung. Nah, dengan demikian tubuh manusia bisa tetap bekerja. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, alveolus. Nah, alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan ke luar tubuh. Nah, selanjutnya gangguan-gangguan pada sistem pernapasan, yaitu influenza. Nah, influenza ini disebabkan oleh virus dan mudah menular. Penularan ini bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin. Nah, saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan.
Kemudian gangguan yang kedua yaitu asma. Asma ini adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap debu, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu TBC. TBC ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Materi yang kedua yaitu sistem pencernaan, yang mana sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses pencernaan ini terbagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan secara fisik. Proses pencernaan secara fisik ini adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi, menggunakan fisik seperti gigi dan lambung. Kemudian yang kedua yaitu proses pencernaan secara kimiawi. Proses ini adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, sebagai contohnya yaitu pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Selanjutnya, organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, rongga mulut ini adalah organ pertama dari saluran pencernaan. Di dalam rongga inilah terjadi dua proses pencernaan yaitu kimiawi dan mekanik. Nah, rongga mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan ini adalah organ saluran pencernaan berupa tabung otot berongga yang terletak di antara belakang trakea dan depan tulang belakang. Nah, fungsi kerongkongan ini adalah untuk membawa makanan dan cairan dari mulut ke bagian lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ yang berotot ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil, yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, setelah makanan dicerna oleh lambung, akan dikirim ke usus kecil. Yang keempat yaitu usus halus, yang mana usus halus ini merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencegah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nah, nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Yang kelima yaitu usus besar. Nah, usus besar ini memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencangkup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Kemudian yang ketujuh yaitu anus. Anus ini adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir dan kotoran akhirannya dikeluarkan dari tubuh. Anus atau dubur dimulai dari bagian bawah rektum. Nah, fungsi anus ini adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Selanjutnya, adapun gangguan yang terjadi di sistem pencernaan. Nah, gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Nah, kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi hingga naiknya asam lambung. Gejala gangguan sistem pencernaan pun bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat, seperti diare, sembelit, asam lambung, dan kanker lambung. Materi yang ketiga yaitu sistem ekskresi. Jadi, sistem ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun, kemudian dibuang dari dalam tubuh. Sebab, zat-zat sisa dan racun tersebut bisa mengakibatkan masalah kesehatan apabila tidak dibuang dari dalam tubuh. Nah, adapun organ-organ sistem ekskresi. Yang pertama yaitu ginjal. Nah, ginjal ini adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip dengan kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen.
Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limfa. Nah, adapun fungsi dari ginjal, yang pertama menyaring racun dan limbah dari darah. Yang kedua mengontrol keseimbangan asam basa atau keseimbangan pH darah. Yang ketiga membuat gula jika darah tidak memiliki cukup gula. Yang keempat membuat protein yang disebut renin yang meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang kelima yaitu untuk menghasilkan hormon kalsitriol dan eritropoietin. Organ ekskresi selanjutnya yaitu hati. Nah, hepar atau hati adalah organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atau rongga abdomen. Pada kondisi hidup, hati berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah. Nah, hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat kurang lebih 1, kg. Nah, hepar ini terbagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus dextra, lobus caudatus, dan lobus sinistra. Nah, adapun fungsi dari hati yang pertama yaitu untuk memproduksi cairan empedu, yang kedua mengeluarkan racun, yang keempat mengurangi gas amonia, dan yang kelima untuk mencegah infeksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru manusia terletak pada rongga dada. Bentuk dari paru-paru adalah berbentuk kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada pada diafragma. Nah, paru-paru ini terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Nah, setiap paru-paru ini terbagi lagi menjadi beberapa subbagian yang terdapat sekitar 10 unit terkecil. Nah, paru-paru bagian kanan dan bagian kiri ini dipisahkan oleh sebuah ruangan yang disebut mediastinum. Untuk fungsi utama dari paru-paru adalah untuk pertukaran gas antara darah dan atmosfer. Nah, pertukaran gas tersebut bertujuan untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang keempat yaitu kulit. Nah, kulit ini adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan dalam homeostatis. Nah, kulit mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Nah, kehilangan panas dan penyimpanan panas diatur oleh vasodilitasi atau sekresi kelenjar-kelenjar keringat. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Nah, bicara soal keterlibatannya dalam sistem ekskresi, seperti telah disebutkan di awal, kulit ini mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh. Keringat sendiri diproduksi oleh kelenjar keringat dan berfungsi untuk mendinginkan tubuh saat kita panas. Nah, adapun gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi, yaitu yang pertama penyakit batu ginjal. Nah, penyakit batu ginjal atau nefrolitasis adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urin. Nah, ukuran batu ginjal ini bisa mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong. Nah, batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin, yaitu dari ginjal, ureter yang membawa urin dari ginjal menuju kantung kemih. Penyakit yang kedua yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya tumor ganas pada jaringan paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini dikenal sebagai karsinoma pulmoner atau karsinoma paru-paru. Nah, 2 jenis utama kanker paru-paru adalah kanker paru-paru sel kecil dan kanker paru-paru bukan sel kecil. Nah, penyebab dari kanker paru-paru ini yaitu karena pertama merokok, kemudian perokok pasif, yang ketiga karena paparan racun tertentu, dan karena riwayat keluarga atau riwayat keturunan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai
mempengaruhi sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Sampai bertemu di video selanjutnya.